Baiklah Permisa, saat ini kami sudah bersama dengan salah satu narasumber yaitu petugas OP dari wisata Bendungan Waduk Dawan. Sebelum itu, selamat siang Mas, bisa memperkenalkan diri dulu dengan siapa? Nama saya Agung Wirasat sebagai petugas OP di Bendungan Dawan. Eh, Baik, Mas kira-kira sudah berapa lama ya bekerja sebagai petugas di wisata ini? Saya mulai dari tahun 2016, jadi sekitar di 9 tahun. Oh, 9 tahun cukup lama ya sudah. Mas sendiri itu asli sini atau orang mana sebenarnya? Kalau saya asli sini, lahir dan besar di tepi bendungan. Jadi Gitu. asli Ya, sini. asli sini ya berarti. Bagaimana sih cara Mas untuk mengenai pengunjung yang melanggar aturan? Kalau untuk melanggar aturan biasanya selalu kita ingatkan, kita ingatkan ya, yang jelas kita ingatkan, kita tegur. Kemudian juga di sini ada plang-plang untuk petunjuk yang tidak boleh dilakukan di area bendungan. Dan apakah ada aturan khusus yang harus dipatuhi oleh pengunjung yang berkunjung di Waduk Dawan ini? Yang pasti kita ada area-area yang nggak boleh seperti untuk berenang karena memang ini areanya berbahaya untuk berenang. Kemudian untuk membuang sampah sembarangan juga tidak boleh, merusak atau vandalisme di area bendungan juga tidak boleh. Bagaimana cara Anda menangani apakah sering terjadi kejadian darurat atau kecelakaan di waduk ini? Kalau sering tidak Mas, pernah iya. Kalau pernah kecelakaan itu kayak jatuh, misal turun dari tangga jatuh, atau biasa anak kecil yang paling banyak di area sini kan anak-anak kecil itu yang lepas dari pengawasan orang tua jatuh seperti itu. Kalau untuk sering, alhamdulillah tidak. Apakah yang Anda lakukan jika terjadi hujan deras atau air waduk naik? Kalau untuk penanganan saat hujan deras kita ada SOP ya. Kalau untuk hujan deras kita pemantauan, pengecekan curah hujan. Kemudian saat ada air naik kita lakukan rilis ya Kak, atau pelepasan air untuk mengurangi volume air yang naik. Masih Kak? Kami melihat bahwa Taman Wisata Waduk Dawan kini semakin ramai dikunjungi. Seperti yang bisa kita lihat, bisa Mas ceritakan apa yang menjadi daya tarik utama taman ini bagi pengunjung? Yang pasti di sini kan ada bendungan, jadi daya tariknya dari bendungannya itu, kemudian dari area tamannya juga tempatnya sejuk, luas, kemudian juga free ya, gratis di sini. Jadi anak-anak sekolah biasanya itu lebih memilih ke sini. Baik. Sejak kapan taman wisata ini mulai dikembangkan dan menjadi ramai dikunjungi oleh masyarakat? Untuk revitalisasi taman di area bendungan itu tahun 2023, jadi 2 tahun yang lalu. Kemudian sejak itu mulai ramai pengunjung. Siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan taman ini? Apakah melibatkan warga sekitar juga? Kalau untuk revitalisasi sendiri dikerjakan oleh dari BBWS Bengan Solo. Kemudian untuk masyarakat sekitar itu terlibat untuk melakukan termasuk untuk pembersihan, pemeliharaan, lebih ke situ ya. Baik, saya akan bertanya-tanya soal pengunjung dan aktivitas di Waduk Dawan. Biasanya siapa saja yang datang ke Waduk Dawan? Yang paling banyak itu dari anak-anak sekolah ya, dari anak sekolah kebanyakan. Kegiatan-kegiatan dari sekolah biasanya dari yang TK, SD itu paling sering. Kemudian grup-grup senam, kemudian juga yang sering berolahraga itu. Selebihnya ya masyarakat umum yang ingin berwisata. Baik, pada hari apa pengunjung paling ramai datang ke Bendungan Dawan ini? Paling ramai biasanya weekend, itu di Sabtu Minggu sama di hari libur nasional, biasanya paling banyak. Apa kegiatan yang paling sering dilakukan pengunjung di sini? Kalau paling sering ya kebanyakan santai-santai, menikmati suasana. Kemudian ada senam juga untuk anak-anak pendidikan, itu biasanya ada kegiatan-kegiatan di outclass ya, biasanya yang paling sering outclass, ya itu paling sering.
Baik, saya izin bertanya kepada Masnya, apa kesulitan terbesar dalam menjaga area wisata ini, area bendungan? Yang paling terbesar tantangan kita itu di pengelolaan sampah atau kebersihan. Jadi tidak semua pengunjung itu membuang sampah di tempatnya. Itu yang paling banyak. Kemudian kedua itu biasanya pengunjung itu masuk ke area-area yang berbahaya ya atau dilarang itu biasanya. Selebihnya aman sih Mas. Bagaimana cara agar lebih banyak wisatawan datang ke sini ya Mas? Kalau yang untuk mendatangkan wisatawan biasanya dari ada kan di sini ada kelompok itu Mas dari warga sekitar ya, itu biasanya mengadakan kegiatan hiburan, kemudian juga ada kegiatan seperti senam bersama. Jadi di hari-hari tertentu ada kegiatan seperti itu. Apakah Masnya senang bekerja di sini dan mengapa? Alasannya mengapa? Senang. Kalau ditanya senang, senang. Terus mengapa ya? Karena di sini ini ruang pengabdian buat saya secara pribadi. Jadi selain sebagai pekerjaan juga ruang mengabdi bagi saya. Karena ini tempat lahir dan besar saya di sini. Jadi saya seperti berada di rumah sendiri. Menurut Mas, kenapa taman ini bisa menarik begitu banyak pengunjung, terutama saat akhir pekan dan liburan? Yang pasti di sini tempatnya luas. Jadi biasanya untuk kegiatan-kegiatan seperti senam, kemudian tari, kemudian juga outclass itu bisa, kemudian juga gratis, kemudian tempatnya juga sejuk. Ya, yang paling itu Mas, yang menurut saya sih. Bagaimana proses pengembangan taman wisata ini dilakukan? Apakah ada dukungan dari pemerintah atau swadaya masyarakat? Kalau untuk pengembangan wisata atau revitalisasi ini full dari pemerintah ya Mas, melalui BBWS Bengawan Solo. Jadi ada full dari dukungan pemerintah untuk pekerjaannya. Apa harapan Mas ke depannya terkait Taman Wisata Waduk Dawan ini? Apakah ada rencana pengembangan lebih lanjut? Kalau untuk harapan yang pasti bermanfaat. Jadi tempat ini dibuat tidak hanya tempatnya yang bagus, tapi juga memberi manfaat baik untuk wisata, kemudian edukasi, kemudian juga untuk kegiatan-kegiatan seperti olahraga. Kalau untuk kedepannya untuk di area, jadi sebenarnya tidak hanya di area taman ya, jadi setiap hari kita juga ada pengembangan, untuk pemeliharaan juga ada. Kalau untuk area taman untuk sampai saat ini belum tahu Mas untuk pengembangannya. Baik. Terima kasih Mas atas menyempatkan waktu untuk yang kita wawancarai. Maaf bila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Oke pemirsa, kembali lagi bersama saya. Nah, saat ini saya sedang bersama salah satu pengunjung dari wisata Bendungan Dauhan ini. Selamat siang Ibu, bisa perkenalan dulu namanya dengan siapa? Ya, nama saya Bu Suratin. Saya Kepala Sekolah TK Desa Bularjo, Kecamatan Balirejo, Kabupaten Madiun. Oh, begitu. Dari Bularjo ya, Ibu? Oh, gitu. Kira-kira nih, Ibu di sini bersama adik-adik yang kecil imut itu, anak PAUD ya. Ini kenapa Bu kok bisa datang ke sini? Adakah alasan tertentu mungkin? Iya, kita semua penasaran. Gimana toh Waduk Dawan itu? Ternyata sampai di sini, wah, udaranya sejuk, Mbak, dan suasananya bagus sekali. Itu ibu-ibu juga senang semua. Sejuk, tempatnya luas, bersih. Itu, Mbak. Oh gitu ya Bu. Iya, terus kira-kira ini Ibu, kan Ibu kesini karena penasaran. Nah, Ibu tahu wisata Bendungan Dauhan ini kira-kira dari mana Bu? Dari TikTok kah atau dari Dari mana? TikTok. Oh, dari Iya. TikTok. Begitu. Nah, kemudian kira-kira nih Bu, setelah berkunjung di sini, kesan apa Bu pertama kali datang ke sini gitu? Wah, ini bisa diulang lagi, Mbak. Karena anak-anak kelihatannya juga senang, terus tempatnya juga sesuai untuk anak-anak, Mbak ya.
begitu. Kalau untuk fasilitas di sini seperti toilet mungkin atau kebersihannya tuh bagaimana Bu menurut Anda? Mungkin ini musim hujan ya, jadi agak perlu ditingkatkan ya Mbak ya kebersihannya ya ya. Nah, karena seperti yang Ibu katanya perlu ditingkatkan. Nah, kira-kira ada harapan sendiri nggak menurut Ibu untuk perkembangan Waduk Dawuhan ke depannya lagi supaya lebih baik itu bagaimana? Untuk masyarakat di sekitar sini atau pemerintah atau desa sekitar sini supaya memperhatikan untuk perkembangan peningkatan mutu untuk Waduk Dawuhan ini, misalnya ya bersama-sama memberikan dana ya agar semua fasilitas ini bisa dipenuhi untuk kedepannya biar lebih menarik untuk dikunjungi begitu. Begitu. Ya, sudah baik. Terima kasih Bu atas waktu yang diberikan. Ya, terima kasih banyak.